Dengarkan hukum kasih. Ayat 23 saya akan baca perlahan-lahan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, kita memberi persembahan, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi sebetulnya kita bersalah atau tidak? Kalau kita lihat ayat ini, misalnya saya tidak bersalah pada Pak Wiyai, cuma berapa hari yang lalu saya salah bicara, lalu Pak Wiyai tersinggung. Jadi kan saya tidak tahu. Tapi kalau saya tahu, ingat bahwa di hati saudara saya, yaitu Pak Wiyai, ada sesuatu dengan saya. Ini hukum kasih, saudara, luar biasa. Jadi tidak langsung salah. Saya ingat, ada apa-apa di hati Pak Wiyai terhadap saya. Ayat 24 berbunyi, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah, taruh dulu di situ, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saudara, inilah hukum surga yang luar biasa. Tahu di hati saudara kita ada sesuatu tentang kita, jadi nggak langsung salah. Itu pun persembahan kita nggak layak di hadapan Tuhan. Lanjut ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan kau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ampuni. Kamu telah mendengar firman, janganlah berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan atau memandang orang lain serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Suami istri, hukum ini luar biasa. Artinya, kalau KUHP, Kitab Undang-Undang Perkara Pidana ataupun Perdata, pasal sekian soal pembunuhan, hukumannya berapa? Pasal sekian soal perzinahan, hukumannya berapa? Pasal sekian soal pencurian, hukumannya sekian lama. Tapi Kitab Undang-Undang Hukum Surga itu berkata, membunuh manusia tidak harus menghilangkan nyawa, tapi membenci sudah membunuh. KUHS istilah saya, Kitab Undang-Undang Hukum Surga, berzina tidak harus bersetubuh, tidak, tapi melihat orang lain lalu menginginkannya. Bayangkan hukum ini, nyentuh saja tidak, hanya lihat lalu mikir sudah salah. Oh, hukum yang luar biasa. Maka itu suami istri, sekalipun kita tidak pernah berzina dengan siapa saja, tapi kalau mata kita mengagumi istri tetangga, mengagumi suami tetangga, kita sudah berzina. Ini hukum yang luar biasa, lebih tinggi dari hukum adat, katakan amin. Maka itu saya selalu protes, di mana saja ada perkara orang bilang hukum adat, salah. Harusnya hukum surga yang kita majukan. Setuju tidak? Ini hukum yang paling tinggi. Tidak ada kitab undang-undang di negara manapun di dunia setinggi, sehebat, sesempurna hukum surga yang kita miliki di dalam satu buku yang namanya Alkitab ini. Begitu lagi sekali, tokoh-tokoh masyarakat
guru-guru, semua tokoh adat, ketua jemaat, bapak kepala kampung, siapa saja dalam memutuskan perkara apa saja, langsung lihat kitab suci ini. Ini hukum yang tertinggi. Suami istri, mari kita jujur. Apakah sampai hari ini kita masih mengagumi pasangan kita? Atau kita sudah mulai bosan dengan istri kita atau suami kita? Awas. Hukumnya berbunyi, melihat orang lain dan menginginkannya itu sudah berzina. Membenci saudara sudah membunuh. Itu hukum surga. Ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Artinya apa? Lebih baik salah satu bagian yang dibuang daripada semuanya masuk neraka. Artinya sangkali diri kita belajar untuk taat kepada hukum-hukum Tuhan walaupun itu berat. Ayat 31, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi tidak ada perceraian. Karena kalau sampai ada yang cerai lalu kawin lagi, orang itu berzina, apapun alasannya. Malaikat 2 ayat yang ke-16. Dengarkan ini. Maka itu kalau orang Kristen bercerai, suami istri berdosa, sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan. Anak-anak, kalian simpan firman ini. Kalau besok kalian menikah, adik-adik pemuda remaja, dengar. Tuhan kita bukan hanya tidak suka orang bercerai, tapi dia benci. Tidak ada Tuhan manapun di dunia yang berfirman, aku benci perceraian, kecuali Tuhan kita. Maka itu gak ada perceraian. Bukan tidak boleh, tapi tidak bisa. Ayat 33, kamu telah mendengar pula yang difirmankan pada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Yahweh. Dan aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Tuhan, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Hukum ini luar biasa. Kalimat ini penting. 37 kalimat terakhir. Apa yang lebih daripada itu berasal dari setan, dari si jahat. Jadi begini hukum surga ini. Kalau iya, katakan iya. Tidak, tidak. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Kalau lebih atau kurang daripada ya dan tidak, pasti itu berasal dari setan. Mari kita buktikan. Berapa kali kejadian ada wanita, ada kerusuhan, ada pembunuhan, ada segala macam karena orang cerita lebih. Betul? Yang terakhir Senin minggu yang lalu ada orang mabuk, entah bagaimana ceritanya, Satpol PP 1 entah menganiaya atau apa tidak jelas. Nah, setan mulai bekerja, selalu menambah-nambahkan cerita.